Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama aku Fadli Hidayat di channel Project Ringan. Nah guys, di sini aku akan menghitungkan. Jadi seorang subscriber ini dia minta dihitungkan akinya gitu kan. Makanya karena ini speknya lumayan tinggi, makanya aku unggah sebagai eh, konten untuk Project Ringan juga. Jadi untuk panel suryanya itu yang dipakai itu 380 WP kali 6 gitu. Biasanya kalau udah 380 WP ini nggak tahu ya 24 volt sistemnya apa sekitar 36 volt gitu, sekitar segitu. Tapi untuk mengkalkulasinya itu kita nggak usah ngikutin voltasenya. Tapi kita mencari ampere akinya itu cukup pakai pembagi 12 volt aja. Jadi lebih mudah nanti ngitungnya. Kalau pakai pembagi yang 24 volt nanti malah kebanyakan perhitungan nanti. Atau pembagi 36 volt nanti kebanyakan juga perhitungannya. Jadi mau sistem 24, 2 sistem 24 apa 36 apa 48 ketika kita mencari aki ya pembaginya 12 dulu aja. Kalau dihitung nanti ketemunya sama, cuman simple. Simple yang ngitung pembagi 12 volt. Nih, aku contohkan jadi contohnya kayak gini, guys. Nih, guys. Aku sudah catat dulu karena dia mau menentukan aki. Katanya sih mau dipakai buat on grid gitu kan ya. Cuman tetap mau pakai aki gitu. Nah, ini kalau kita kalikan dulu ya karena katanya ada 6 kali 380 WP gitu. 6 kali 380. Kelihatan nggak sih di kalkulatornya ini? Kayaknya terlalu cerah lah ya. Nah, segini aja ya. 380 WP. Berarti ada 2280 WP. Sama dengan 2280 WP. Nah, guys, sekarang setelah kita dapat angkanya ini untuk menghitungnya itu cukup mudah sekali ya, guys ya. Ini kita mencari hasil produksi panel surya dengan dikalikan 4 jam penyinaran ya guys. Jadi 200 2280 WP dikali 4 jam penyinaran gitu. Sama dengan ini adalah rumus umum gitu. 4 jam penyinaran nanti yang belum paham itu nanti kalian bisa lihat di link yang ada di deskripsi. Nanti aku taruh di situ ya guys ya. Silahkan kalian kunjungi sendiri kenapa bisa angka 4 gitu. Dan ini kalikan dulu ya guys ya. Kalikan 4 ketemu 9 terus 1 20 WH. Jadi ini sama dengan 9.120 WH penghasilan per hari rata-rata pada cuaca normal ya guys. Cuaca yang tidak mendung-mendungan gitu kan. Ini rata-rata sekitar sekian. Masih dipengaruhi oleh instalasi yang dipasang. Mulai perkabelan dan SCC tentunya juga sangat berperan aktif dalam menghasilkan hasil total ini. Nah sekarang kalau kita ringkes itu sama dengan setara 1,12 K kok satu sih 9,12 kWh. Oke, jadi sekitar segitu penghasilannya per hari. Mantap ya guys, kayaknya kalau 9 kWh itu rumah kita untuk rumah yang nggak pakai peralatan yang berat-berat gitu kan ya itu udah cukup banget loh guys. Udah sisa-sisa. Dan bahkan kayaknya untuk suplai kulkas juga udah masuk banget itu udah bisa itu guys untuk 9 kWh. Karena kulkas sendiri paling rata-rata membutuhkan sekitar per hari itu ya 4 kWh apa berapa ya sekitar segitu. Coba kalau sekalian ngitung nih kulkas, nih guys penasaran aku. Kulkas itu kan rata-rata nih ya 200 watt ya.
200 kita kalikan, kan dia on time. Jadi kapanpun nyala 24 jam. Tapi jangan dikalikan 24 jam karena kulkas ada defrostnya. Jadi kadang dia berhenti sejenak gitu kan, berapa jam. Kita kalikan 16 aja guys, 16 jam. Ternyata sekitar 3,2 kWh ya. Kulkas itu menghisap sekitar segitu. Untuk kulkas yang lama ya guys, kalau kulkas yang udah modern atau yang udah intelligent inverter gitu ya, udah agensi inverter apaan ini. Nah itu dia hemat sekali, kulkasnya nggak sampai segini gitu. Dan kalau ini kulkas yang lama itu rata-rata 200 watt, 220 watt, ya mungkin 3 sampai 4 kWh lah ya. Itu kalau untuk kulkas. Jadi untuk panel surya sebesar ini itu udah bisa buat suplai kulkas. Oke. Dan oke guys, sekarang aku akan mulai menghitung kebutuhan akinya berapa ya. Jadi 9120 WH ini kita bagi dengan 12 volt gitu. Tuh nanti ketemu AH aki. Yes. AH aki yang pas gitu kan, ideal gitu. Coba ya, kita bagi 12 sama dengan 760 AH. 760 AH aki. Besar ya guys. Dan ini menurut project ringan ini masih kurang guys. Kenapa masih kurang? Ingat, aki itu aman di cut off di 12,1 volt atau minimal 12 volt lah ya guys. Itu fungsinya kenapa? Karena fungsinya agar penggunaan aki hanya 50% aja. Nah, coba kalau kita bandingkan dengan penggunaan 0% sampai 0% gitu kan, ini nggak mungkin kah ya. Makanya kita kalikan 2 ya guys ya, untuk akinya kita kalikan 2 juga lebih aman. Tapi kalau untuk on grid pakai ini udah cukup ya guys, karena kan siang sambil dipakai, malamnya ini juga diambilkan dari sini gitu kan. Nah kalau siangnya kan bisa langsung nyedot yang dari panel surya langsung, ini buat malam aja udah cukup. Tapi kalau seandainya dikalikan 2 gitu, dikali 2 berarti ada 1520 AH. Ini aku menghitung pakai sistem 12 volt. Nah kalau aku menghitungnya pakai sistem 24 volt juga sama. Intinya kapasitas AH-nya sama. Karena kalau misalnya kita bagi 24 gitu ya, 120 WH kita bagi 24, kita bagi 24 itu sama dengan 380 AH. Jadi yang ini itu sama dengan ini guys. Cuman kalau sistem 24 kan udah di seri. Jadi kalau ini dikalikan ini sama dengan ini. Dan kalau ini dikalikan ini sama dengan ini. Jadi lebih baik pembaginya 12. Karena kalau beli aki nanti kan tinggal langsung. Nah ini dibulatkan ke atas aja. Jadi 800 gitu ya. Kalau beli aki. Mas beli aki 800 ampere gitu. Berarti kan pakai yang 200 amperan berjumlah 4 gitu guys. Kan enak. Nanti tinggal di seri aja masangnya jadi 24 volt. Nah kalau dibagi segini nanti kalian malah bingung, beli akinya ini 400 ampere dan kalian masih mikir lagi 400 ampere ini sistemnya 24 volt ya, susah juga baginya gimana ya. Nah lebih baik pembagi 12 dan tinggal beli akinya di toko aki itu 800 ampere ya. Dan kemudian nanti masalah penyusunannya mau 24 apa mau 12 itu di rumah, pokoknya belakangan. Jadi cukup kayak gitu aja guys. Enak sekali. Dan ini sangat sangat maksimal guys. Kalian kayaknya cukupan ideal itu kalau untuk rumah itu
penghasilan PV ya sekitar 9 sampai 12 kWh itu kebutuhan rumah udah di cover semua, guys. Untuk rumah-rumah sekelas kita gitu ya, bukan rumah gedongan ya, bukan rumahnya sultan, tapi rumah-rumah kayak rumah di desa gitu. Itu yang pakai kulkas, yang pakai setrika masih bisa. Cuman kalau saran aku nih guys, yang punya permintaan ini itu kalau mau on grid pakai ini juga udah aman, tapi kalau mau lebih aman lagi akinya pakai ini. Ini kalau ini dibulatkan ke bawah nggak apa-apa. Jadi 1500 Ah. Nah, ini kurang lebih. Ini hitungan pasnya ya guys ya dari aku buat yang minta hitungkan akinya. Nah, kalau mau on gridnya nanti kan tinggal pasang grid inverter ya, itu sebaiknya pakai yang ada limiternya dan nanti tinggal diambilkan dari aki gitu. Jadi setiap saat kita menggunakan listrik, jadi grid inverter itu kan dia mengkombinasikan dengan jaringan PLN secara langsung. Kalau pakai limiter itu fungsinya agar di meteran listrik kita saat kita gunakan beban misal 100 watt ya, dan nanti dari panel surya karena ini besar, kalau nyuplainya lebih besar dari beban yang kita gunakan, maka bisa timbul tulisan tamper atau timbul tulisan periksa gitu di meteran. Karena menyuplainya ke jaringan PLN dari grid inverter itu lebih besar dari yang digunakan oleh jaringan PLN kita. Nah, fungsi limiter itu untuk apa? Fungsi limiter itu untuk mengamankan agar suplai ini yang membantu PLN itu selalu di bawahnya daya yang digunakan dari jaringan PLN. Misal jaringannya 100 watt, maka bantuan panel surya ini hanya sekitar di bawahnya, mungkin 90 watt gitu guys. Nah, ini yang membuat aman pada MCB-nya. Jadi tidak timbul istilahnya kayak trouble gitu guys. Dan nanti kalau trouble efeknya kita harus memperbaiki, nggak tahu sih aku memperbaikinya gimana, cuman yang jelas melibatkan PLN itu kalau memang benar-benar fatal ya memang harus melibatkan PLN. Dan kalau misalnya bisa diperbaiki sendiri, mungkin ada tutorial di channel YouTube yang lain. Aku sendiri belum pernah pakai on grid, tapi secara teori aku cukup lumayan sedikit paham. Maaf ya guys ya, ini masih pemula juga aku. Jadi jangan terlalu nurut sama aku. Dan silahkan nanti kalian kembangkan sendiri. Nah, intinya kesimpulannya ini aja untuk penggunaan akinya. Ya, ini atau ini udah cukup. Ini udah aman banget, ini udah cukup. Dan nanti kalau sistemnya 24 volt tinggal dirangkai aja. Pokoknya belinya gini 800 ampere gitu. Terus ini 1500 ampere gitu. Tinggal gitu aja guys. Nah, oke guys. Karena ini sudah selesai. eh, sudah selesai, maka akan aku tutup gini aja ya guys ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.